Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar pada siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Andri Hernandi sebagai dosen pengampu dan dosen pembimbing mata kuliah Etika dan Sistem Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang saya sayangi dan saya banggakan teman-teman pemateri dan teman-teman peserta webinar pada siang hari ini. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan anugerahnya sehingga kita dapat berkumpul pada Zoom Bedah Buku kali ini dengan judul konsep yaitu atas nama digitalisasi pendidikan, yang dimana pengaruh VUCA terhadap implementasi kode etik guru dalam perspektif pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum kita memulai bedah buku kita kali ini, sebagai umat yang berkepercayaan dan beragama, ada baiknya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan untuk itu, marilah kita hening sejenak. Hening dimulai. Hening selesai. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Andri Hernandi sebagai dosen pengampu dan dosen pembimbing dalam pembuatan buku ini dan sekaligus membuka acara webinar pada siang hari ini. Waktu dipersilakan kepada Bapak Andri Hernandi. Ya, baik. Terima kasih ya kepada semua peserta yang hadir pada hari ini, juga kepada seluruh mahasiswa yang hadir pada hari ini. Saya mengucapkan salam rahayu, salam sehat buat kita semua. Santi-santi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, ya, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan rahayu. Ya, baik, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, pada kesempatan ini ya merupakan kegiatan webinar penutup ya terakhir ini gitu. Yang terakhir, dan mudah-mudahan kegiatan daripada webinar ini kita memberikan pencerahan ya bagi kita semua
yang terkait dengan isi daripada materi yang sebenarnya cukup menarik karena relevansinya banyak sekali dengan Anda mengikuti kegiatan pendidikan di Untak Semarang, gitu ya, seperti itu. Yang membawakan tema terkait dengan pendidikan kepercayaan dalam era disruptif, gitu ya, dalam era VUCA. Nah, selain itu juga saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan peserta yang hadir pada kegiatan webinar kali ini. Yang mudah-mudahan dengan kegiatan webinar ini kita bisa memberikan pencerahan dan inspirasi bagi kita semua. Semoga nanti dalam acara webinar bedah buku ini kita bisa mendapatkan pemahaman yang tidak keliru ya mengenai sistem nilai yang ada di dalam kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dan tidak panjang lebar yang saya ingin bicarakan gitu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan tetap semangat ya kepada para narasumber, para mahasiswa untuk memberikan presentasi yang terbaik Anda ya, dan mengharapkan Anda bisa secara bangga gitu ya mempresentasikan tentang masalah nilai-nilai luhur kita ya yang dikonstruksi pengetahuan menjadi sebuah buku ini gitu. Sekali lagi saya ucapkan apresiasi ya dan semangat. Kemudian juga kepada para peserta saya mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan kehadirannya untuk bisa mengikuti kegiatan webinar ini. Semoga kita bisa berselancar di dalam pemahaman intelektual dan spiritual kita gitu ya dalam rangka memenuhi kewajiban tentang masalah mata kuliah etika dan sistem nilai kepercayaan ini. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dan dengan kita mengucap bersyukur ya dan salam rahayu, maka kegiatan webinar ini kita buka ya. Terima kasih untuk itu dan saya tutup dengan salam rahayu, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya persilakan kepada host. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Andri Hernandi atas sambutannya pada siang hari ini. Lalu ada acara selanjutnya yaitu pemaparan materi dari presentator bedah buku pada siang hari ini. Namun sebelum saya menyerahkan kepada moderator, izinkan saya untuk membaca tata tertib yang harus dipatuhi oleh seluruh peserta webinar pada siang hari ini. Yang pertama, setiap peserta wajib mengisi link daftar yang berada di kolom chat. Yang kedua, peserta wajib menonaktifkan mikrofon selama webinar berlangsung. Yang ketiga, mikrofon hanya dapat diaktifkan oleh peserta ketika sesi tanya jawab berlangsung. Yang keempat, pada sesi sharing dan tanya jawab, peserta dapat bertanya dengan menuliskan di kolom chat atau raise hand dengan menggunakan persetujuan host. Yang kelima, peserta yang ingin bertanya atau memberi tanggapan wajib menyebutkan nama, asal, dan instansi. Yang keenam, pemateri wajib menghidupkan kamera atau on-cam jika memungkinkan. Yang ketujuh, peserta yang bertanya wajib on-cam jika memungkinkan. Yang kedelapan, peserta wajib mengikuti tata tertib selama webinar berlangsung. Itu tadi tata tertib yang harus diikuti oleh peserta webinar pada siang hari ini. Untuk acara selanjutnya, saya serahkan kepada saudari moderator untuk membantu acara bedah buku pada siang hari ini. Silakan. Terima kasih kepada host untuk kesempatan yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Baik, untuk menggugah semangat akan saya bawakan sebuah pantun. Api berkobar ujung istana, Cakep. banyak keluar ular berbisa. Cakep. Apa kabar kawan semua? Semoga selalu sehat sentosa. Hadirin yang berbahagia,
Kami ucapkan selamat datang dalam acara webinar bedah buku MK FBPK 4334 Etika dan Sistem Nilai Kepercayaan 2 dengan judul atas nama digitalisasi pendidikan atau pengaruh VUCA terhadap implementasi kode etik guru dalam perspektif pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini Jumat 12 Januari 2024. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Revalina Lista Gultom yang akan memandu diskusi pada webinar bedah buku pada hari ini. Baik, saya akan membacakan sekilas pengantar dari buku ini. Kemajuan teknologi merupakan suatu hal yang tidak bisa dipungkiri. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi seorang guru. Melalui webinar bedah buku kali ini yang berjudul atas nama digitalisasi pendidikan atau pengaruh VUCA terhadap implementasi kode etik guru dalam perspektif pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kami akan merefleksikan lebih jauh tentang tantangan dan solusi dari kemajuan teknologi tersebut bagi seorang guru. Lalu, bagaimana isi dari buku tersebut? Langsung saja kita sapa 7 pemateri atau penulis kita. Selamat siang, Rahayu Saudara Andihot Pandimunan Sirait, gimana kabarnya? Rahayu, baik. Selanjutnya, selamat siang, Rahayu Saudara Arjono, gimana kabarnya? Selamat siang, Rahayu, baik. Yang selanjutnya, selamat siang, Rahayu Saudara Satrio Ginanjar, gimana kabarnya? Rahayu, Mbak Rifa, selamat siang. Baik juga kabarnya. Terima kasih, Mbak Rifa. Yang selanjutnya, selamat siang, Rahayu Saudara Adi Tarandima, gimana kabarnya? Rahayu, selamat siang, kabar baik. Yang selanjutnya, selamat siang, Rahayu Saudari Firsi Rifa Perwitasari, gimana kabarnya? Rahayu, kabar baik. Yang selanjutnya, selamat siang, Rahayu Saudara Yudo Jetmiko, gimana kabarnya? Selamat siang, Rahayu, sehat selalu. Dan yang terakhir, selamat siang, Rahayu Saudari Nurwilda Veronika Simanulang, gimana kabarnya? Rahayu, selamat siang, kabar baik. Baik, karena para penulis kita sudah bergabung semua, langsung saja kita simak penjelasan isi dari buku atas nama Digitalisasi Pendidikan dengan tema pengaruh VUCA terhadap implementasi kode etik guru dalam perspektif pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Setiap pemateri diberikan waktu kurang lebih 10 menit untuk menyampaikan materi. Untuk pemaparannya kurang lebih sampai jam 2.20. Dan teman-teman kita ingatkan juga untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin karena nanti di sesi akhir akan ada tanya jawab. Baik, langsung saja dipersilahkan pemateri untuk menyampaikan poin-poin yang ada di dalam webinar bedah buku pada hari ini dari bab 1 hingga akhir. Baiklah, selamat siang, Rahayu. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya, dan terima kasih juga kepada Bapak Andri yang telah meluangkan waktunya untuk webinar buku kami pada hari ini. Jadi dalam pembahasan buku kami, di sini kami ada menulis 5 bab, yaitu yang pertama, baiklah di sini isi buku kami yaitu pada bab pertama ada kode etik profesi guru, bab kedua pelanggaran kode etik dan sanksi pelanggaran kode etik profesi guru dalam era VUCA, yang ketiga ekosistem guru, yang keempat kode etik guru penghayat, dan yang bab 5 tantangan guru di era destruktif. Lanjut Kak. Nah, pada bab pertama itu ada kode etik profesi guru. Yang pertama pengertian kode etik guru. Jadi secara etimologis kata etika berasal dari bahasa Yunani kuno, khususnya etikos yang berarti moralitas atau kesetaraan. Yang dimana cara berpikir dalam konteks profesi guru, kode etik merupakan suatu standar prinsip yang mengatur perilaku dan sikap guru dalam melaksanakan tugasnya dalam pendidikan.
Jadi karir dalam konteks ini mengacu pada pekerjaan yang memerlukan pengetahuan khusus seperti keterampilan, komitmen etis, dan etika profesional. Jadi guru sebagai pendidik profesional mempunyai tanggung jawab yang utama dalam mendidik siswa-siswanya, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan juga mengevaluasi peserta didiknya. Nah, yang kedua ada definisi kode etik profesi guru. Dalam pekerjaan mereka sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara, guru Indonesia harus mengikuti kode etik profesi yang mencakup standar dan prinsip yang harus diikuti. Kode etik tersebut mencakup beberapa hal seperti yang pertama, berbakti membimbing siswa untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila, memiliki dan melaksanakan kejujuran yang profesional, berusaha mendapatkan informasi tentang siswa sebagai bahan untuk memberikan bimbingan, dan yang terakhir selalu menjaga martabat dan kehormatan profesinya. Jadi kode etik guru ini mencakup etika dalam berhubungan dengan masyarakat, peserta didik, rekan sejawat, dan profesi. Seorang pendidik dapat diberi sanksi sesuai dengan undang-undang jika melanggar kode etik tersebut. Nah, yang ketiga ada prinsip kode etik profesi guru. Sebagai bagian dari prinsip kode etik profesi guru, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru ketika mereka bekerja sebagai pendidik. Beberapa elemen penting termasuk prinsip kode etik guru dalam berpikir, bertindak, dan berinteraksi dengan siswa berikut sebagai berikut. Yang pertama, berpikir etis. Guru harus dapat mempertimbangkan moral saat membuat keputusan tentang interaksi dengan siswa dan pembelajaran tersebut. Bertindak adil. Guru harus bertindak adil dan tidak diskriminatif terhadap siswa, dan mereka juga harus memastikan bahwa siswa yang dilayani dengan cara sama, tanpa membeda-bedakan latar belakang siswa tersebut. Yang ketiga, mendorong partisipasi aktif dalam pembelajaran. Guru harus mendorong siswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran dengan memberikan semua siswa kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan dengan berhati-hati mendengarkan pendapat siswanya sendiri. Yang keempat, menjaga profesionalisme. Guru harus bertindak profesional dalam berinteraksi dengan siswanya, berperilaku etis, dan selalu mematuhi kode etik profesi mereka. Lanjut, Kak. Nah, yang bagian D, ada bentuk kode etik profesi guru. Jadi, kode etik profesi guru dapat berupa sumpah atau janji guru Indonesia yang berisi komitmen guru untuk menjaga integritas dan etika dalam melaksanakan tugas mereka, menjalankan pekerjaan mereka dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme. Gambaran tentang tingkah guru saat mengajar dapat berbeda-beda tergantung situasi dan kondisi. Berikut ini ada beberapa secara umumnya. Yang pertama, untuk membuat siswa merasa nyaman dan terbuka atau berinteraksi dengan guru, guru harus bersikap positif dan ramah terhadap mereka. Yang kedua, agar siswa dapat memahami materi yang diajarkan dengan baik, guru juga harus menunjukkan kemampuan mereka dalam mengajar. Yang ketiga, guru harus menunjukkan kemampuan mengelola waktu siswa agar dapat menyelesaikan tugas dan materi yang diajarkan dengan baik kepada siswanya. Yang keempat, untuk membuat siswa merasa dihargai dan dihormati, guru harus menunjukkan bahwa mereka menghargai privasi siswa mereka. Yang kelima, siswa dapat diterima dan dihargai meskipun mereka berbeda-beda dari siswa lainnya. Jadi guru juga harus menunjukkan kemampuan mereka untuk menghargai perbedaan tersebut. Jadi untuk menjaga profesionalisme dan integritas guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik, tingkah laku guru harus selalu mengacu pada kode etik guru. Nah, guru juga harus mampu menangani semua masalah dan realitas pendidikan dan mengoptimalkan proses pembelajaran di kelas. Guru yang ideal juga memiliki kemampuan sosial, profesional, dan juga kepribadian untuk melakukan pekerjaan mereka. Nah, yang bagian E, ada etos kerja dan profesionalisme. Mohon maaf, waktunya tinggal 2 menit. Oke, baik, terima kasih. Dalam menjalankan pekerjaan mereka sebagai pendidik, etos kerja dan profesionalisme guru dapat sangat penting, yaitu ada beberapa menurut sumber yang saya catat, yaitu yang pertama, profesi guru. Guru diharapkan menjalankan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme. Tanggung jawab ini mencakup kualitas pengajaran, kerjasama dengan orang tua guru, rekan guru, dan kewajiban guru untuk memperbaiki pengetahuan dan keterampilan mereka.
Yang kedua, landasan moral dan pedoman tingkah laku. Nah, Kode Etik Guru Indonesia berfungsi sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku bagi setiap guru dalam melaksanakan tugas pengabdiannya sebagai pendidik baik di dalam maupun di luar sekolah, serta dalam pergaulan sehari-hari di dalam masyarakat. Ketiga, meningkatkan reputasi profesi. Guru yang mengikuti kode etik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi mereka dan meningkatkan citra guru di mata masyarakat secara keseluruhan. Nah, ada bagian F, tujuan kode etik profesi guru. Kode etik profesi guru dibuat untuk memberikan pedoman dan menjalankan tugas mereka sebagai pendidik, melindungi integritas profesi, dan memastikan perilaku etis dalam hubungan dengan siswa, rekan kerja, dan masyarakat. Kode etik juga bertujuan untuk menjaga martabat profesi guru dan membedakan perilaku baik dan buruk guru. Di sini ada beberapa tujuan kode etik profesi guru sebagai berikut, yaitu yang pertama, menjunjung tinggi martabat profesi guru. Kode etik ini mencegah orang lain atau masyarakat memandang rendah atau remeh profesi yang bersangkutan. Yang kedua, meningkatkan pengabdian anggota profesi. Kode etik ini membantu anggota profesi menunjukkan lebih banyak komitmen terhadap tanggung jawab dan tugas yang mereka miliki. Yang ketiga, membentuk sikap profesionalisme. Kode etik profesi guru ini membantu menimbulkan sikap profesionalisme dan semangat untuk menjaga integritas profesi guru tersebut. Dan yang keempat, memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Nah, kode etik profesi guru ini membantu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap guru dan organisasi mereka. Secara keseluruhan, tujuannya adalah untuk menjaga integritas profesi, meningkatkan kualitas pendidikan, dan memastikan perilaku etis dalam berbagai konteks. Lanjut, Kak. Sudah habis ya, Kak, waktunya. Oke, mungkin materi selanjutnya akan dilanjut oleh Saudara Kak Harjono. Terima kasih. Oke, selamat siang, salam rahayu untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada moderator sebagai pemandu jalannya webinar buku pada siang hari ini telah memberi kesempatan. Kemudian yang saya hormati Bapak Andri Hernandri sebagai dosen pengampu mata kuliah sistem nilai kepercayaan 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab 2, yaitu pelanggaran kode etik profesi guru dan sanksi pelanggaran kode etik profesi guru dalam Pramuka. Nah, gambaran dari subbab yang saya tuliskan dalam bab 2 ini yaitu ada pengantar, ada potensi pelanggaran yang akan ditimbulkan, terus ada pelanggaran umum, ada pelanggaran dan pelanggaran atas tugas dan tanggung jawab, dan sampai pada perlindungan hak profesi guru. Nah, tentunya kita tadi sudah mendengar bagaimana kode etik guru itu, bagaimana tujuan, bagaimana prinsipnya, telah dijelaskan oleh Mbak Veronica. Nah, sehingga di bab 2 ini kita akan mencoba menjawab apa saja yang menjadi dampak apabila seorang guru tidak mampu menyesuaikan diri dengan era sekarang, era VUCA yang penuh dengan ketidakpastian dan perubahan teknologi yang begitu cepat. Nah, oke, kita lanjut. Pada bagian pengantar, saya menggambarkan berbagai pandangan seperti apa itu pelanggaran. Nah, pelanggaran sepertinya sudah tidak asing lagi bagi kita. Bahwasanya pelanggaran itu identik dengan sesuatu yang konteksnya negatif, itu melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diputuskan bersama, khususnya pada profesi guru. Jadi di sini pelanggaran kode etik guru itu yaitu ketidakmampuan guru dalam menaati apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang guru. Perlakuan yang tidak etis, yang bertolak belakang dengan
9 kode etik profesi guru, khususnya di Indonesia. Yang salah satunya guru bertanggung jawab atas hubungan dengan siswa, masyarakat, orang tua, dan teman seprofesi begitu. Nah, lanjut, terus bagaimana potensi pelanggaran kode etik dalam gejolak VUCA apabila guru ini tidak mampu menyelesaikan diri? Nah, tentu potensi-potensi bisa bermunculan, sehingga yang tadinya kita harapkan mampu memberikan pelayanan yang baik, terus kompetensi-kompetensi yang diharapkan bisa dicerna oleh siswa, masyarakat secara luas, itu malah bertolak belakang. Kemudian pelanggaran kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Ini merupakan lanjutan dari potensi pelanggaran kode etik dalam gejolak VUCA. Nah, pelanggaran kompetensi kepribadian ini berkaitan dengan tingkah laku guru yang tidak mencerminkan seorang pengajar atau tidak dapat dicontoh oleh masyarakat maupun siswanya. Kemudian ada kompetensi sosial. Nah, kita tahu bahwasanya etika itu berkaitan dengan bagaimana berperilaku, bagaimana hubungan dengan masyarakat, siswa maupun teman sejawat. Jadi akan menjadi pertanyaan apabila seorang guru tidak mampu memiliki kompetensi sosial ini, khususnya kita sebagai calon guru masa depan yang mungkin perubahan bisa lebih berkembang nanti kita jalani. Terus ada pelanggaran tugas dan tanggung jawab guru. Nah, era VUCA memaksa kita sebagai calon guru maupun seorang guru yang sedang menjalankan profesinya sekarang akan perubahan-perubahan yang cepat dengan penggunaan teknologi yang serba beragam. Sehingga kita sebagai guru atau sebagai calon guru harus mampu memahami dan menggunakan teknologi secara bijak untuk menjaga privasi dari siswa. Lalu pelanggaran privasi siswa yang dimaksud yaitu menyebarkan foto, video, dan data-data yang menyangkut siswa tanpa izin dari siswa tersebut. Kemudian kurangnya pengembangan kompetensi pedagogis. Nah, sini guru yang enggan untuk meningkatkan terus belajar bagaimana menyesuaikan diri, bagaimana pengembangan kompetensi tidak hanya berfokus pada kompetensi-kompetensi dasar yang dipelajari sebelum terjun ke profesi sebenarnya. Nah, itu bisa berpotensi pada pelanggaran kompetensi pedagogis, yaitu tidak diantisipasi. Terus pelanggaran terhadap kompetensi profesional. Nah, sini saya juga menuliskan solusi terhadap permasalahan yang ada. Solusi pertama yang saya tuliskan di sini, saya gambarkan di sini, yaitu pemahaman terhadap harkat dan martabat individu. Nah, seorang guru harus mampu memahami hak dan kewajiban. Guru harus memahami apa yang menjadi kewajibannya, terus apa yang menjadi haknya. Memberikan pelayanan yang baik kepada siswa, masyarakat, sejawat, pimpinan, itu sudah menjadi kewajiban. Terus pemahaman pentingnya hubungan kemanusiaan. Nah, sebagai guru sudah pasti dihadapkan dengan berbagai latar belakang sosial yang berbeda. Sehingga pentingnya menjalin hubungan sosial yang baik, harmonis, itu menjadi salah satu solusi. Dan masih banyak solusi-solusi lagi yang saya tuliskan dalam subbab ini. Nah, jika nantinya teman-teman memiliki
ketertarikan, keinginan untuk mempelajari lebih dalam, bisa nanti mengakses buku kami melalui kontak yang sudah akan kami tuliskan di kolom komentar. Bisa diakses melalui buku secara online atau jika keinginan dalam bentuk fisik itu bisa. Kemudian integritas diri dalam menjalankan tugas itu sangat perlu. Menjaga kepercayaan dengan masyarakat, siswa, orang tua, dengan sejauh itu sangat diperlukan. Rasa tanggung jawab yang tinggi. Kemudian kompetensi, ini yang perlu. Adaptasi, bagaimana guru mampu beradaptasi dengan dunia era sekarang yang kita sebut dengan VUCA. Komunikasi yang efektif, keputusan yang etis. Keputusan yang dimaksud itu keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian paham teknologi pastinya, kolaborasi, jiwa belajar sepanjang hayat, kritis, mampu melihat berbagai sudut pandang, mampu memanajemen stres. Nah, ini yang perlu. Apalagi di era sekarang, kita melihat banyak guru yang terpengaruh dengan berbagai teknologi, sehingga tingkat stres mereka itu tinggi, yang berdampak pada hal-hal negatif yang seharusnya tidak diinginkan. Ini semua akan secara detail akan dijelaskan nanti di subbab selanjutnya oleh rekan saya. Sanksi pelanggaran kode etik. Sanksi pelanggaran kode etik itu Mohon seperti maaf, apa? tinggal 1 menit lagi. Oke, siap. Terima kasih. Sanksi ini merupakan konsekuensi atau akibat dari perbuatan tidak baik. Sifatnya merugikan orang lain, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, pada umumnya, sanksi kode etik profesi guru ini berkaitan dengan sanksi moral dan sanksi hukum pidana. Tetapi kita melihat tergantung dari tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sini ada beberapa sanksi berdasarkan tingkatan pelanggaran. Itu ada sanksi ringan. Nah, sanksi ringan ini merupakan peringatan tertulis, lisan maupun tertulis. Sanksi sedang, penundaan, penurunan pangkat, dan pemindahan tugas. Kemudian sanksi berat, pemberhentian atas permintaan sendiri maupun tidak atas permintaan yang bersangkutan. Kemudian mekanisme ketetapan pelanggaran kode etik. Nah, ada laporan atas dugaan pelanggaran, terus ada pemeriksaan, pembuktian, terus ada final, putusan oleh pihak yang berwenang. Dan ada perlindungan hak profesi guru. Nah, di sini saya menuliskan beberapa, yaitu kesejahteraan, kesehatan profesi, hak atas pelatihan pendidikan lanjutan, perlindungan hukum, keamanan dalam pekerjaan tanpa tekanan. Nah, kenapa demikian begitu penting? Karena kita melihat dengan adanya undang-undang yang mengatur perlindungan anak, kita bisa melihat di situ. Bukannya menambah kualitas pendidikan, akan tetapi merugikan profesi guru. Karena ada oknum siswa yang dengan sengaja, apalagi dengan era teknologi sekarang, yang semua serba menggunakan teknologi. Guru memperingatkan sedikit fisik saja, itu udah dapat video rekaman disebarkan, yang dianggap melanggar kode etik profesi guru. Jadi penting bagi perlindungan hukum untuk keberlanjutan profesi guru ini. Nah, untuk kejelasan lebih lanjut, seperti yang saya katakan tadi, teman-teman peserta yang berkeinginan bisa mengakses buku ini. Sudah habis ya, Mas, waktunya. Terima kasih. Itu saja. Saya kembalikan kepada moderator dengan ucapan banyak terima kasih. Salam Rahayu. Silakan bisa dilanjutkan oleh pemateri berikutnya.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Firsirifa Perwitasari. Saya berasal dari Yogyakarta dan sedang menempuh pendidikan di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, program studi Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam buku ini, saya menulis bab 3 yang terdiri dari 3 subbab. Yang pertama, yaitu mengenai definisi ekosistem guru. Dalam lingkup keguruan, istilah ini merujuk pada lingkungan atau kerangka kerja di mana guru berinteraksi, bekerja, dan berkontribusi dalam proses pendidikan. Serta di dalam kerangka kerja tersebut mencakup 6 komponen, yaitu pendidik, tenaga kependidikan, siswa, kurikulum, sumber daya, dan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi ekosistem guru. Lalu berikutnya pada subbab kedua dibahas mengenai hubungan antara guru dengan siswa, hubungan antara guru dengan orang tua, hubungan antara guru dengan masyarakat, hubungan antara guru dengan lembaga pimpinan, serta dampak yang ditimbulkan dari 4 poin di atas. Yang pertama, yang mengenai hubungan antara guru dengan siswa dapat dilakukan dengan cara meningkatkan antusiasme dalam mengajar, memiliki kesabaran yang lebih, dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan pendapat dan jawaban atas pertanyaan. Lalu pada hubungan antara guru dengan orang tua, itu dapat berdampak positif seperti terciptanya keharmonisan antara keduanya, sehingga pembelajaran anak bisa selaras antara yang di rumah dengan yang di sekolah. Hubungan antara guru dengan masyarakat. Hubungan ini sangat penting dalam meningkatkan kinerja guru dan membangun masyarakat yang lebih baik. Hubungan ini dapat mendukung pembelajaran yang relevan, membangun jembatan antara sekolah dan masyarakat, mempermudah akses sumber daya tambahan, meningkatkan keamanan dan kesejahteraan siswa, serta mengatasi tantangan sosial bersama-sama. Lalu pada hubungan antara guru dengan lembaga pimpinan dapat berdampak positif bagi pengembangan profesional guru, seperti terciptanya kesatuan dalam upaya mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, serta dapat membangun kepercayaan dan komunikasi terbuka. Hubungan yang baik tentunya dapat membantu menciptakan budaya yang positif, inklusif, dan berfokus pada pembelajaran. Dan pada subbab yang terakhir dibahas mengenai etika komunikasi guru, yang mana di dalam etika komunikasi guru terdapat 3 aspek penting, yaitu penggunaan bahasa yang baik dan benar. Dan dalam penggunaan bahasa yang baik dan benar tentunya seorang guru harus menghindari penggunaan bahasa yang kasar atau merendahkan martabat siswanya. Lalu aspek yang kedua ialah pemilihan waktu yang tepat. Seorang guru perlu memilih waktu yang tepat untuk menyampaikan materi dan diharapkan dapat menghindari pemberian informasi yang terlalu sulit dan terlalu mudah pada waktu yang tidak sesuai. Lalu aspek yang terakhir yaitu menciptakan suasana yang mendukung, karena suasana yang mendukung ini karena dalam menciptakan suasana yang mendukung keberhasilan proses belajar mengajar
itu seorang guru perlu mendengarkan secara teliti, menunjukkan empati terhadap kebutuhan dan perasaan siswa, serta dapat merespon siswa dengan baik. Untuk penjelasan lebih lanjutnya dari keseluruhan subbab ini dapat dibaca di dalam buku kami. Sekian pemaparan dari saya. Namun sebelumnya saya meminta maaf dan meminta izin jika setelah ini saya tidak dapat berpartisipasi aktif dalam sesi tanya jawab maupun sesi diskusi, dikarenakan saya akan pergi ke Solo, ada acara keluarga. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya untuk menjelaskan materi yang berikutnya. Rahayu, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan menjelaskan bab 4 yang berjudul Kode Etik Guru Penghayat. Di sini ada bagian A, yaitu tugas dan peran guru penghayat. Secara khusus, guru adalah semua orang yang mempunyai wewenang serta mempunyai tanggung jawab untuk membimbing serta membina murid. Di sini ada tugas guru, yaitu guru sebagai pendidik, guru yang menghayati tugasnya sebagai pendidik, atau guru berjiwa pendidik seharusnya memiliki kualitas pribadi dan sosial yang baik agar dapat menjalankan tugas sebagai pendidik dengan lebih sempurna. Yang kedua, guru sebagai teladan. Teladan sendiri berasal dari kata dasar teladan yang berarti sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh. Baik itu perbuatan, sikap, sifat maupun perkataan. Dalam hal ini, pendidik harus bisa jadi contoh terbaik dalam pandangan anak karena segala tindakannya sopan santun, cara berpakaiannya dan tutur katanya selalu diperhatikan oleh peserta didik. Lanjut, yang ketiga, guru sebagai pamomong. Kata omong itu sendiri berasal dari bahasa Jawa, mempunyai makna seseorang yang bertugas ngemong dan jiwanya penuh pengabdian. Pengajaran bagi taman siswa berarti mendidik anak agar menjadi manusia yang merdeka batinnya, merdeka pikirannya, merdeka tenaganya. Guru jangan hanya memberi pengetahuan yang baik dan perlu saja, akan tetapi harus juga mendidik siswa agar dapat mencari sendiri pengetahuan itu dan memakainya guna amal keperluan umum. Yang keempat, yang di sini ada peran guru penghayat. Peran guru penghayat sendiri membantu peserta didik dalam mengembangkan hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Peran guru penghayat sebagai pembentuk karakter, membantu peserta didik dalam mengembangkan karakter yang sesuai dengan ajaran kepercayaan. Peran guru juga sebagai pengembang potensi dan membantu peserta didik dalam mengembangkan potensinya secara optimal. Berikutnya, tugas dan peran penyuluh kepercayaan. Guru penyuluh kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah seorang individu yang memiliki peran untuk membimbing dan mengajar tentang nilai-nilai spiritual, ajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan keyakinan hanya kepada individu atau kelompok. Tugas utama dari seorang guru penyuluh kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mencakup pendidikan kepercayaan. Mereka bertanggung jawab untuk menyampaikan ajaran dan prinsip-prinsip dasar kepercayaan atau filosofi hidup yang mereka anut. Ini mencakup dan memberikan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai ritus dan ajaran moral yang terkandung di dalamnya. Lanjut, di sini ada peran guru penyuluh
kepercayaan terhadap Tuhan Maha Esa. Guru penyuluh kepercayaan berperan sebagai fasilitator dalam menyampaikan ajaran-ajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada para pengikutnya. Guru penyuluh dengan menjalani prinsip-prinsip kepercayaan dalam kehidupan sehari-hari, guru penyuluh memberikan bukti nyata bahwa ajaran-ajaran tersebut dapat diimplementasikan dalam konteks kehidupan modern. Yang kedua, bagian selanjutnya, hambatan atau kendala penyuluh kepercayaan dalam memberikan layanan. Di sini ada hambatan penguasaan metodologi penyuluhan. Di sini kurangnya guru penyuluh dalam menguasai materi-materi tentang penyuluh. Yang kedua, hambatan sarana dan prasarana. Yang ketiga, oknum yang tidak mendukung. Dan yang keempat, hambatan biaya penyuluhan. Untuk menghadapi solusi hambatan tersebut, penyuluh perlu meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya dalam metodologi penyuluhan. Pelatihan dan pendidikan lanjutan dapat membantu meningkatkan kemampuan berkomunikasi, bersosialisasi, advokasi, dan penguasaan materi penyuluhan. Dan membangun jaringan kerjasama dengan organisasi atau individu yang memiliki kepentingan serupa. Juga dapat membantu dalam memperoleh dukungan finansial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Yudo. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, bisa dilanjutkan pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Langsung saja untuk subbab C pada bagian saya, yaitu pedoman guru sebagai seorang pendidik profesional. Di sini kita ketahui bersama bahwasanya kode etik atau tata cara atau pedoman sebagai tingkah laku yang dilaksanakan dalam tugas profesi sebagai seorang pendidik atau guru atau penyuluh. Nah, pada era disruptif ini, kenyataannya banyak profesi yang mengabaikan etika, pengabdian, dan tanggung jawab moral tentunya dalam menjalankan tugasnya. Banyak tindakan-tindakan kekerasan, asusila, yang ini menunjukkan pada kondisi saat ini krisis moral yang sedang melanda di masyarakat saat ini. Maka sebagai guru atau penyuluh pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sudah semestinya dalam dunia pendidikan, khususnya untuk menanamkan esensi sebagai manusia yang berketuhanan dan menjunjung tinggi budi pekerti luhur, nilai-nilai toleransi dan kerukunan terhadap sesama, serta mampu mengimplementasikan sikap memayu haining bawono. Nah, maka di sini faktor utama bagi seorang pendidik untuk bagaimana mengimplementasikan sebagai tugas profesinya kepada peserta didik, yaitu karakter budi pekerti. Karakter budi pekerti ini yang menjadi ajaran hidup dalam tuntunan moral dan tatanan sosial masyarakat Nusantara, merupakan pancaran dari adanya integrasi proses nilai dan penilaian yang tertanam pada setiap individu.
Hal ini menunjukkan bagaimana manfaat dan fungsinya perubahan tatanan sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Dengan demikian, karakter budi pekerti luhur merupakan aset bangsa yang sangat bermanfaat bagi perkembangan tatanan kehidupan yang berfungsi sebagai fondasi jati diri. Nah, dari karakter budi pekerti ini dapat menciptakan manusia menjadi makhluk yang mulia dan sempurna serta membedakan dari makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, maka di sini sebagai seorang pendidik harus mengarahkan anak didiknya ke jalan yang benar dengan pendidikan budi pekerti luhur. Peserta didik dapat berperilaku sesuai dengan pikiran jernih, norma, perasaan, dan tindakan yang positif dalam artian budi pekerti luhur. Kemudian dalam menyaring arus globalisasi dengan kesadaran utuh, di sini sebagai penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tentunya dapat menyesuaikan dengan sistem nilai kepercayaan yang menjadi pedoman dalam menghadapi dan berperan di tengah era disrupsi ini. Namun dalam kenyataannya tidak semua individu mampu melakukannya, sehingga yang terjadi justru masyarakat atau manusia yang menyimpan banyak problem. Manusia sekarang pada umumnya mengalami split proses dalam proses pemecahan masalah dan cenderung menjadi manusia bagian sehingga mudah dikuasai nafsu perusak. Nah, manusia Indonesia berada pada kondisi setengah tahu ini bukan spesialis tapi juga tidak utuh lagi karena hati sudah mulai terpisah dengan budi. Sehingga dengan mudahnya terbawa arus tanpa ada sistem yang menjadi filter di dalam perubahan global atau di era disruptif atau disebut dengan era VUCA. Makanya di sini perlu adanya yang membekali seorang penghayat dalam membentuk perangai manusia seutuhnya yang bersendikan 3 tingkat kesadaran hidup, yaitu kesadaran fisik, panca indera atau pikiran, perasaan, kemauan, kemudian kesadaran mental, hati kemanusiaan, dan kesadaran spiritual, budi ketuhanan. Nah, untuk kunci keberhasilan di sini sebenarnya berada pada budi luhur. Mohon maaf, tinggal 2 menit lagi ya, Mas. Baik, terima kasih, Mbak. Ya, kunci keberhasilan di sini terletak pada budi luhur yang di dalamnya berperan sebagai cahaya kebenaran dan dayanya budi terhadap pikiran, logika, perasaan, estetika, dan kemauan etika. Dapat membentuk martabat kemanusiaan, hati nurani terhadap hidup dan kehidupan. Keadaan yang seperti itu bagi para penghayat perlu terciptanya kesadaran utuh yang berlandaskan spiritual, mental fisik, dan moral etika yang sangat diperlukan dalam menyaring arus globalisasi sehingga unsur-unsur mana yang bermanfaat bagi peningkatan derajat dan martabat kemanusiaan dan unsur-unsur mana yang harus ditolak karena bersifat merendahkan bahkan merusaknya. Bila sikap ini benar-benar dihayati dalam diri manusia, maka unsur-unsur yang positif dan bermanfaat akan mendekat, sedangkan unsur-unsur yang negatif akan merusak akan menjauh. Terima kasih. Untuk selanjutnya penjelasan materi dari kelompok kita, Mas Satrio Ginanjar. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Setelah tadi dari awal sudah dibahas mengenai mulai dari pengertian hingga pelanggaran hingga pedoman kode etik guru, saya akan mencoba menghubungkan dengan era digitalisasi ini. Yang
bab saya tantangan guru di era digitalisasi pendidikan ini seperti saat ini. Kita semua tahu di saat ini dunia digital atau kemajuan teknologi tidak bisa terpisahkan, tidak bisa dihindari di dalam dunia pendidikan sekalipun. Nah, di sini dari kedua digitalisasi ini mempunyai dua sisi. Satu sisi bisa berguna jika digunakan dengan bijaksana. Satu sisi bisa menimbulkan bahaya jika tidak digunakan dengan bijaksana. Disinilah peran seorang guru juga penting. Apalagi kita semua tahu guru itu di sini tantangan seorang guru juga harus dituntut untuk cakap penggunaan media digital. Kita tidak bisa memungkiri bahwa terkadang di zaman saat ini antara siswa sama guru itu malah terkadang lebih pandai siswa dalam menggunakan teknologi. Nah, hal-hal seperti itu yang menuntut seorang guru, seperti contoh kasus saat 2019 terjadi COVID, itu harus di mana pendidikan yang harusnya konvensional biasanya terjadi dalam ruangan kelas, namun harus dilakukan dengan media digital berbentuk kerumunan virtual seperti ini, seperti yang sedang kita lakukan ini. Mungkin pada awalnya guru itu juga merasa asing dengan seperti itu, apalagi dengan guru-guru yang sudah usianya mungkin agak kelahiran tahun 70 gitu, mungkin sebagian besar juga kurang mengikuti juga. Nah, itu juga merupakan tantangan tersendiri bagi seorang guru. Dari situ kita harus, dan guru juga harus mempunyai keterampilan. Di sini keterampilan seorang guru dalam menghadapi VUCA ini, seorang guru harus mempunyai insting yang kuat. Maksudnya adalah kemampuan untuk mengeksploitasi dorongan batin untuk membangun dan menghubungkan hal-hal serta terhubung dengan orang lain. Yang kedua ada kejelasan. Kemampuan untuk dari sini kita bisa tahu seorang guru harus melihat, harus mempunyai kemampuan untuk melihat atau mengeksploitasi suatu kejelasan dari sebuah kejadian yang marak diupload di dunia maya. Itu harus jeli-jeli untuk mempelajarinya, untuk mengambil keputusan. Untuk selanjutnya, langkah-langkah guru juga dapat mengubah dari VUCA yang bersifat atau dalam artian negatif menjadi VUCA positif. Jadi VUCA ini yang awalnya volatility ini bisa diubah. Kita harus bisa mengubah mindset menjadi vision. Visi merupakan ide, gagasan, semangat, dan cita-cita masa depan yang sangat rasional. Yang untuk yang uncertainty ini bisa kita rubah menjadi understanding, di mana understanding yaitu pengertian dan pemahaman terhadap sesuatu yang dapat mengatasi sebuah ketidakpastian atau reaksi umum terhadap ketidakpastian yang pada akhirnya dapat menyebabkan ketakutan. Selanjutnya ada complexity, itu bisa kita rubah menjadi clarity. Clarity merupakan lawan kata dari ketidakjelasan, yaitu kejelasan. Untuk yang selanjutnya, agility bisa kita rubah menjadi untuk yang selanjutnya, agility ini merupakan langkah cepat, tangkas, dan efektif yang didasarkan atas dasar rasionalitas dan informasi yang valid dan terukur. Jadi ketika terjadi sebuah keraguan, setiap individu dan seorang pemimpin perlu membangun langkah agility atau ketangkasan yang harus dimiliki guru maupun dari siswa yang dididik tersebut. Untuk selanjutnya yang menjadi masalah ini seperti
akankah teknologi AI itu menggantikan guru atau robot itu menggantikan guru? Jawaban saya pribadi itu tidak akan pernah seorang guru itu digantikan oleh apapun. Teknologi semaju apapun itu tidak akan pernah bisa menggantikan guru. Karena bagaimanapun seorang siswa, seorang murid itu seorang manusia walaupun punya otak pengetahuan, tapi itu juga punya hati. Mungkin teknologi itu bisa memberi pengetahuan, tapi dia tidak bisa memahami kondisi individu seseorang. Jadi guru itu sangat penting dan tidak akan pernah tergantikan oleh apapun. Teknologi semaju apapun tidak akan pernah bisa menggantikan itu. Saya rasa cukup sekian paparan dari saya. Akan saya dilanjutkan oleh rekan saya, Saudara Adi. Silakan Mas Adi. Baik, Mas Satrio, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan paparan dari Mas Satrio, tetap pada bab 5, yaitu tantangan guru di era digital. Pada bab ini, saya akan membahas poin B, ambiguitas informasi dari media digital. Kurang lebih yang dijelaskan oleh Mas Satrio tadi tentang peristiwa pada tahun 2019 yang dialami oleh negara Indonesia, adanya virus COVID-19. Nah, di sini anjuran dari pemerintah menganjurkan kepada setiap sekolah untuk sekolah jarak jauh demi keamanan. Di sini sudah menjadi sebuah tantangan oleh seorang guru. Kenapa dibilang tantangan? Karena sebelumnya sekolah dilakukan dengan tatap muka antara siswa dengan guru. Sekolah melakukan proses pembelajarannya langsung kepada sekolah tersebut. Jadi ambiguitasnya karena sekolah melakukan jarak jauh. Jadi seorang guru harus menyiapkan diri dengan proses pembelajaran jarak jauh. Yang disediakan oleh seorang guru bagaimana agar terjalin proses pembelajaran jarak jauh ini bisa dilakukan, yaitu dengan menyediakan berbagai aplikasi-aplikasi seperti yang kita alami juga sekarang ini, webinar melakukan online. Guru juga harus menyediakan proses pembelajaran menggunakan Google Meet atau Zoom. Di sini seorang guru harus menguasai proses perubahan teknologi. Termasuk pada strategi seorang guru menguasai era modern sekarang ini. Jadi strategi seorang guru yaitu yang pertama penguasaan teknologi. Seorang guru harus menguasai teknologi dan agar dapat mengembangkan media pembelajaran yang efektif, kreatif, dan inovatif, serta supaya menghadapi era sekarang ini tidak kaget lagi. Yang kedua, kreatif dan inovatif. Guru harus kreatif dan inovatif dengan menyediakan proses pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya, adaptasi terhadap perubahan. Di sini saya menekankan tidak hanya seorang guru, siswa juga atau murid harus adaptasi dengan perubahan. Contoh yang dijelaskan oleh Mas Satrio tadi, akankah AI menggantikan seorang guru? Jadi di sini seorang guru atau siapapun harus beradaptasi terhadap perubahan di era sekarang ini. Selanjutnya, profesionalisme. Jika seorang guru sudah beradaptasi terhadap perubahan yang sekarang ini, maka bisa disebut seorang guru sudah profesional atau sudah siap menjadi seorang guru menghadapi perubahan yang sekarang ini. Cukup sekian dari pemaparan materi dari kami semua kelompok 5. Saya serahkan kepada moderator, namun sebelumnya jika ada yang ingin menggali lebih dalam tentang buku kami ini atas nama digitalisasi pendidikan, bisa japri kami, nanti kami share nomor di kolom chat ini. Saya serahkan kepada moderator. Selamat siang, Rahayu. Baik, terima kasih.
Menarik sekali paparan dari ketujuh penulis atau pemateri kita. Selanjutnya, mari kita berikan applause atau reaksi pada fitur reaction yang tersedia di Zoom ini. Terima kasih untuk apresiasinya. Baiklah, hadirin yang berbahagia, karena penulis kita sudah memaparkan materinya, kita akan beralih ke sesi diskusi atau tanya jawab. Kepada para peserta yang ingin bertanya menanggapi, bisa langsung raise hand atau menuliskan di kolom chat. Sesi diskusi saya buka. Saya mengingatkan kembali untuk Bapak, Ibu, dan para peserta untuk mengisi link presensi yang tersedia di kolom chat. Baik, sambil menunggu teman-teman bertanya, kita berbincang-bincang dulu yuk sama penulis-penulis kita, bagaimana nih pengalaman dalam pembuatan bukunya, apakah ada kendala atau hal apa yang membuat semangat dalam membuat buku. Monggo bisa disampaikan dari pihak penulis. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Mbak Moderator. Tentunya dalam pembuatan buku ini kita punya banyak pesan dan inisiatifnya membuat kita semangat di sini karena kita melihat bahwasanya kita sebagai calon guru nantinya akan menghadap yang sebagai pelaksana yang menyesuaikan diri dengan era disruptif yang penuh dengan ketidakpastian ini. Kita sebut dengan era VUCA. Kalau kendala, ya itu banyak. Cuma kendalanya akan selesai kalau kita punya niat yang semangat. Terima kasih, itu saja dari saya. Mungkin dari teman-teman yang lain, kalau ada pesannya bisa disampaikan sembari menunggu pertanyaan dari para peserta. Baik, terima kasih. Saya dari kelompok ini juga menyampaikan terima kasih kepada Mbak Revalina selaku moderator yang sudah memberi waktu. Kesan-kesan saya, kalau saya pribadi sih, ya fan-fan aja di dalam pembuatan itu, Pak. Pembuatan sebuah karya itu pasti ada halangan, hambatan atau apapun entah yang menjadi rintangan-rintangan kami itu sudah biasa. Cuman selagi masih bisa diatasi dan ada tetap seperti yang Mas Arjono bilang, tetap ada kemauan, ada semangat, pasti bisa. Kami juga terima kasih kepada Pak Andri yang sudah untuk kedua kalinya memberikan tugas ini dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, seperti inilah yang sudah kami sajikan, dan jika teman-teman masih ada yang kurang jelas dari pemaparan tadi, silahkan bertanya saja, jangan malu-malu. Kita terbuka untuk siap sharing, untuk saling tukar pikiran. Disinilah forum kita sebenarnya, mahasiswa itu ya di sini. Ayolah teman-teman. Terima kasih. Oke, jadi baik. Selamat siang, Rahayu untuk kita semuanya. Rahayu Mas Regi. Ya, di sini saya ingin berdiskusi aja dengan teman-teman terkait penulisan mengenai kode etik guru tersebut. Seperti yang kita ketahui di prodi kita itu kan berasal dari berbagai paguyuban yang ada di belahan Nusantara ini. Nah, yang ingin saya diskusikan dengan teman-teman dalam menjadi seorang guru, bagaimana kita nantinya mengimplementasikan pendidikan kepercayaan tersebut di suatu tempat. Contohnya nih, saya dari Sumba, tetapi ketika nanti saya ditugaskan contohnya di Sumatera Utara atau di Sulawesi, nah tanggapan dari teman-teman
bagaimana kita mengimplementasikan dalam menjadi seorang guru untuk pendidikan yang berkelanjutan di era disruptif yang semakin modern sekarang ini. Saya mohon tanggapan dari teman-teman aja untuk mendiskusikan hal-hal ini. Contohnya kan kita belum memiliki modul ajar untuk pendidikan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Oke, mungkin saya akan menanggapi pertanyaan dari Mas Franky. Jadi pertanyaannya intinya bagaimana kita sebagai calon guru nantinya tidak hanya berfokus pada pengetahuan kita tentang penghayat kita sendiri ya, atau ajaran kita sendiri, dan kita sebagai penghayat. Dari kemarin-kemarin Mas Franky juga pernah mendengar seorang guru itu harus mampu menguasai segala bidang pengetahuan. Pengetahuannya harus luas, nggak hanya pada apa yang menjadi pengetahuan dasar kita, seperti pengetahuan akan paguyuban kita. Tapi kita juga harus mampu menguasai apa yang menjadi pedoman-pedoman ajaran dalam Marapu misalnya, Parmalim misalnya. Nah, itu kita harus kuasai seperti itu. Nah, bagaimana cara menguasainya? Nah, dari sinilah kemampuan kita sebagai calon guru untuk bersosialisasi, saling menggali pengetahuan antar sesama. Makanya kita jangan misalnya Pak Mapurondo, Mak Purondo tuh Marapu tuh harus ada timbal balik komunikasi begitu. Begitupun dengan paguyuban-paguyuban lainnya, Mas Brik, dari saya. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Izin menambahkan atas pertanyaan dari Mas Franky tadi. Saya menambahkan dari jawaban dari Arjono tadi itu, kalau menurut dari kelompok kami, kita di sini dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda dan paguyuban yang berbeda-beda. Kita disatukan di Universitas Unpad dengan jurusan PKTTM yaitu Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Menurut saya disatukan dari berbagai latar belakang yang berbeda itu tujuannya untuk mencari benang merah dari berbagai latar belakang atau kepercayaan yang kita anut. Di situ kita mengetahui pembelajaran dari berbagai pembelajaran atau inti dari paguyuban yang dianut oleh contohnya Mas Yudo dari Semarang. Nanti di situ ada sosialisasi atau konfirmasi antara kita dan kita membahas juga di dalam perkuliahan. Di situ kita saling mengetahui dari ajaran-ajaran yang dianut oleh teman-teman kita yang berbeda paguyuban. Nah, di situ kita sebagai seorang guru nanti bisa kita terapkan di sekolah yang kita tempuh atau yang kita didikan. Izin menambah. Jadi benar apa yang dikatakan Mas Adi Taranimaya, bahwa kita belajar mata kuliah etika dan sistem nilai ini bagaimana nantinya bisa dapat diterima secara universal oleh semua masyarakat. Jadi bagaimana seorang keterampilan guru sini diperlukan dalam menerapkan sistem nilai yang terbuka sehingga dapat diterima oleh seluruh masyarakat umum. Nah, di sini dengan perilaku atau perbuatan dengan menghayati nilai-nilai ketuhanan yang terdapat pada ajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini,
baik pada ajaran masing-masing paguyuban atau golongan secara lingkup luas dapat diterima. Maka kita belajar etika dan sistem nilai pada perkuliahan ini, pada mata kuliah ini ya dengan tujuannya itu tadi dapat mengajarkan ajaran itu secara universal, dapat diterima oleh semua. Seperti itu, Mas. Mungkin ada tambahan dari Mas Satrio. Silakan, Mas. Boleh saya sedikit menambahi ya Mas Franky, dari ketiga yang sudah disampaikan oleh Mas Arjono, Mas Yudo, Mas Adi, saya sepakat dengan apa yang mereka katakan, dan pada akhirnya itu sebenarnya kita karena dari latar belakang yang berbeda-beda, mungkin kita nanti bisa menyimpulkan atau mengerucutkan ajaran-ajaran yang semisal kita sebagai seorang guru ya, yang akan kita ajarkan itu poinnya yang universal itu, Mas. Untuk terkait modul ajar sendiri tadi seperti yang dikatakan Mas Franky, yang terakhir kan kita belum punya, Mas. Sepertinya begitu. Nah, itu mungkin karena tenaga pendidik yang emang berbasic penghayat itu kita kan belum ada guru yang SPD-nya kan baru kita sama kakak tingkat kita sama adik tingkat kita kan. Mungkin setelah perkuliahan kita lulus mungkin kita itu tugas, seharusnya itu memang menjadi tugas kita bersama untuk berkelanjutan, ini adalah tugas kita semua. Jadi mungkin nunggu besok kalau kita sudah lulus kuliah ini barulah mungkin ada itu Mas Franky, dan itu jadi bagaimana kita sebenarnya tugas kita juga bagaimana kita harus bersama-sama untuk tetap bisa mempertahankan prodi ini, mempertahankan pendidikan bagi penghayat, dan agar haknya tetap setara seperti warga negara yang lain di negara ini. Karena menurut saya sebenarnya besok tuh guru penghayat itu malah yang paling penting menurut saya. Bukan saya mengesampingkan yang lain ya, cuma menurut pandangan saya itu dengan kemajuan teknologi yang semakin tidak terbendung ini, kan kita tahu kita kalau tidak bisa menggunakan dengan bijaksana itu sangat berbahaya sekali. Bahkan belajar pun kita sebenarnya nggak harus dari mana saja kan bisa sekarang. Mau dari pengetahuan itu bisa di teknologi itu bisa mengakses semua pengetahuan. Nah, sedangkan guru penghayat itu kan lebih mengajarnya lebih condong ke pendidikan karakter dan moral. Mungkin sepertinya besok itu sangat kunci itu. Pengendali teknologi itu sebenarnya itu kebijaksanaan yang bisa kita peroleh dari pendidikan moral dan karakter. Mungkin itu besok yang harus menjadi tugas kita bersama. Sekian, terima kasih tambahan dari saya. Pertanyaan yang bagus dari Mas Franky. Terima kasih Mas Franky. Oke, terima kasih sama-sama Mas. Jadi kesimpulannya untuk pendidikan penghayat kepercayaan ini adalah bersifat universal dan saling terbuka antara satu paguyuban dengan paguyuban yang lainnya. Karena yang namanya ilmu pengetahuan itu tidak ada batasnya seperti yang disampaikan oleh saudara Johan tadi. Terima kasih, Rahayu. Dipersilahkan bagi yang lain ingin bertanya. Silahkan Mbak Evita. Oke, baik. Terima kasih. Sedikit ingin menanyakan, menurut kelompok ini, kode etik guru itu mengikat guru atau malah justru bisa membantu dalam meningkatkan profesi keguruannya? Mungkin bisa diberikan dari pendapat dari sudut pandang teman-teman. Kode etik guru itu sangat berpengaruh atau malah membuat tertekan oleh seorang guru. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat menarik dari Mbak Evita. Jadi kuncinya di sini mengikat
atau malah apa tadi? Dipersilakan bagi pemateri bisa dijawab. Mengikat atau meningkatkan ya kinerja, katakanlah kinerja guru. Ya, berdasarkan pemahaman yang kami tuliskan itu pada dasarnya kode etik guru itu Maaf, Mas Arjono, suaranya nggak kedengaran. kedengar. Apakah sudah terdengar? Sudah, Mas. Lanjut. Iya. Berdasarkan yang kami tulis, bahwasanya tujuan kode etik itu untuk menjaga martabat guru dengan profesinya. Nah, kemudian bagaimana kode etik ini juga sebagai pedoman sehingga guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tidak berbuat semau mereka begitu. Jadi bisa dikatakan mengikat, tapi tidak juga untuk menekan, seperti itu. Itu dari saya. Mungkin teman yang lain bisa menambahkan. Baik, terima kasih Mas Arjono. Saya akan sedikit menambahkan pertanyaan ya dari Mbak Evita. Terima kasih juga Mbak Evita sudah mau berbagi bersharing bersama. Tadi pertanyaannya, kode etik itu mengikat atau membantu guru? Jawaban kalau saya pribadi itu sangat membantu sekali bagi guru. Karena pada dasarnya pekerjaan seorang guru itu sangatlah mulia, karena kalau dari awal sudah panggilan jiwa itu tidak akan pernah merasa tertekan, tidak akan pernah merasa terikat, dia akan ikhlas menjalankannya. Itu tapi kembali lagi ke pribadi masing-masing ya. Jadi dia jadi guru itu emang mau mengabdikan diri untuk pendidikan atau hanya sekedar sebagai untuk mencari profit, walaupun kita tahu semua manusia juga butuh mempunyai kebutuhan masing-masing, tapi kalau semisal itu sudah panggilan jiwa sebagai seorang guru, dia tidak akan pernah terikat, tidak akan pernah tertekan, dia akan ikhlas untuk mengabdikan dirinya kepada pendidikan. Kira-kira simpelnya seperti itu Mbak Evita. Terima kasih. Apakah dari pemateri yang lain ada mau dibantu? Ditambahkan jawabannya. Baik, saya akan menambahkan sedikit saja ya. Soalnya tadi sudah dikatakan oleh Mas Satrio dan Mas Arjono yang sangat baik. Pertanyaan dari Mbak Evita ini sangat menarik ya. Nanti dapat hadiah Mbak, karena pertanyaannya bagus, nanti dapat hadiah sepeda. Ya, ditunggu ya sepedanya. Jadi kalau kami melihat bahwa kode etik ini kan merujuk pada suatu tata cara atau pedoman bagi seorang guru dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pendidik. Tentu kalau kita melihat semuanya bahwa sebagai guru penghayat itu sudah menjadi dorongan batin dari individu guru itu tersebut, sesuai dengan apa yang tadi dikatakan oleh Mas Satrio, bahwasanya prinsip dari hati nurani ini sebagai dorongan dalam diri individu sebagai seorang guru penghayat ini yang mendapat, kalau di dalam kepercayaan itu ada sinar atau cahaya atau budi yang terpancar dari zatnya Tuhannya ini. Tentu sebagai seorang penghayat kepercayaan, sebagai guru nantinya pendidik, dorongan dari hati, dorongan batin dalam menjalankan tugas profesinya ini
tentu kode etik ini malah menjadi apa ya, dapat membantu untuk meningkatkan suatu tatanan atau perilaku yang ada di dalam profesi guru tersebut. Jadi tidak istilahnya tidak apa tadi Mas? Tidak tertekan istilahnya. Jadi ini sebagai pedoman sebagai guru. Mungkin Mas, itu saja dari saya. Terima kasih Kak Vita atas pertanyaannya. Apakah ada yang lain yang ingin menambahkan? Sepertinya cukup, Mbak, moderator. Kalau misalnya ada tanggapan balik dari penanya, kami silakan. Baik, terima kasih untuk jawabannya dan cukup baik. Semoga ke depan kita bisa menjadi calon-calon guru yang profesional dan penuh dengan tulus ikhlas untuk menjadi guru penerus pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Semangat untuk kita semua. Terima kasih. Rahayu. Rahayu, terima kasih Mbak Evita. Baik, karena sudah dirasa cukup untuk sesi diskusi bersama dengan presentator, saya tutup. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemateri yang sudah menyampaikan materi dengan begitu baik, dan juga saya apresiasi untuk Bapak atau Ibu, serta teman-teman semua yang sudah menyimak dengan antusias dari awal sampai akhir. Semoga apa yang sudah kita pelajari bersama dapat bermanfaat untuk kita semua di masa sekarang dan yang akan datang. Saya mengingatkan kembali bagi Bapak atau Ibu dan teman-teman semua, jika tertarik dan menginginkan buku kami, bisa menghubungi narah hubung kami, Saudara Adi, atau kontak Universitas 17 Agustus 1945. Kami ada 6 buku yang merupakan karya dari mahasiswa pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Siang hari makan kuaci. Cukup sekian diskusi hari ini. Saya Revalina sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf jika banyak salah kata dan perilaku yang kurang berkenan di hati Bapak atau Ibu dan teman-teman semua. Selamat sore, Rahayu, Horas, Sampurasun, Waras, Adil Katalino, Bacuramin, Kasaruga, Basengat, Kajubata, Lima Langu, Kursumanga, Hong Ulun Basuki Langgeng. Waktu saya serahkan kepada host untuk melanjutkan rangkaian acaranya pada sore hari ini. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memandu acara Bedah Buku pada siang menjelang sore hari ini. Kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu sambutan penutup dari Bapak Andri Hernandi sekaligus penutup dari acara webinar Bedah Buku kita dari hari pertama sampai hingga hari terakhir ini. Kepada Bapak Andri Hernandi, dipersilakan Bapak. Ya, baik, terima kasih ya. Baik, rekan-rekan semua, pertama-tama saya haturkan salam Rahayu, salam Nusantara, tadi cukup panjang juga gitu ya. Kemudian rekan-rekan kita, Om Swastiastu, atau Om Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat ya. Pada kesempatan ini tidak terasa ya bahwa kita telah melampaui proses kegiatan pembelajaran kita dengan membangun atau serangkaian daripada kegiatan webinar ya. Tentu saja ini bukan sesuatu usaha yang tidak mudah ya, dan saya tahu rekan-rekan mahasiswa di sini yang tadi sebagai narasumber juga sudah berusaha untuk menyusun dan menghasilkan satu produk yaitu buku gitu ya. Dan saya pikir
saya sebagai misalkan pembimbing juga itu merasa bangga dan saya harus mengapresiasi ya kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah menghasilkan satu karya yang baik gitu ya, dan ini akan menjadi legasi untuk mungkin adik kelas Anda nanti ya. Siapa tahu nanti ini bisa diturunkan bagaimana cara membuat buku, bagaimana pengetahuan itu dikonstruksi sehingga menjadi sebuah karya tulisan yang tentunya itu bisa didiseminasikan buat buat beberapa pihak yang tentu saja ingin mengetahui bagaimana etika dan sistem nilai ini gitu. Dan juga saya tak lupa saya mengucapkan terima kasih juga kepada para peserta yang hadir dalam bedah buku ini, yang tentunya tadi dengan sabar ya mendengarkan tentang masalah bagaimana buku ini dijabarkan, bagaimana muatan-muatan buku ini dipresentasikan, yang mudah-mudahan ini akan menjadi wawasan kita bersama ya, dan minimal kita bisa memahami dari titik awal informasi dari mana kita kumpulkan, mudah-mudahan ini informasi yang original, artinya tumbuh dari nilai-nilai kita juga, yang ternyata kita bisa pahami nilai-nilai kita itu tidak jauh dengan nilai-nilai yang ada dari dari negara-negara lain juga gitu ya. Ternyata kita tidak kalah gitu. Ada nilai-nilai baik gitu ya, nilai-nilai filsafat, nilai-nilai etika dan sebagainya gitu. Nah, tentu saja kita harus berbangga ya, dan itu akan menjadi modalitas kita gitu ya di dalam membangun karya kita gitu. Saya juga mengharapkan semoga diskusi kita hari ini juga bisa menjadi titik awal ya, kita mencoba untuk melakukan refleksi tentang bagaimana nilai-nilai kepercayaan itu dapat membimbing kita dalam menghadapi, saya pikir dinamika yang cukup berat ya, dengan era VUCA itu era yang ketidakpastiannya itu tinggi gitu ya, di mana era disruptif, kemudian informasi cukup banyak ya mempengaruhi kita gitu ya, dan di sini kita mencoba untuk belajar memilah dan memilih di mana informasi itu tuh, mana yang kira-kira informasi itu yang mempunyai muatan positif dan mengembangkan nilai-nilai positif, dan mana juga nilai-nilai yang justru itu kontraproduktif gitu. Nah, itu saya yakin nanti kita bisa belajar ya, Anda, saya dan rekan-rekan semua di sini juga bisa belajar gitu, dan mana yang kita harus bisa memilih. Mudah-mudahan jiwa dan semangat daripada pembangun nilai-nilai ini bisa kita rasakan dan kita bisa mendapatkan nilai manfaat, kebermanfaatan daripada kegiatan dari hari ini gitu ya. Nah, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dari rangkaian kegiatan dari 6 seri webinar ini kepada seluruh mahasiswa. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi yang cukup tinggi. Artinya Anda sudah melalui satu tahapan proses pembelajaran dan Anda sudah bisa menunjukkan, you have to show up ya. Anda sudah bisa menunjukkan bahwa ternyata Anda bisa. Dan Anda bisa mengerjakan dan Anda bisa menghasilkan satu karya yang bagi saya itu adalah karya luar biasa, yang sangat originalitas terhadap sistem nilai yang Anda punya untuk diinformasikan kepada khalayak cukup banyak gitu ya. Dan nanti saya berharap bahwa setiap rangkaian kegiatan ini, rangkaian informasi mengenai webinar ini kita masukkan ke dalam media sosial sebagai informasi dan sosialisasi kepada masyarakat luas gitu ya, agar tidak terjadi pemahaman yang keliru tentang pemahaman sistem dan etika nilai kita gitu ya. Apalagi kita bisa berharap ya bahwa nanti sumber nilai-nilai etika di dalam kepercayaan ini justru bisa jadi pemandu utama kita gitu ya, pemandu utama bagi setiap tindakan kita gitu ya, bahwa itu adalah merupakan ciri khas, dan ciri khas itu akan menjadi jati diri bangsa kita gitu ya, bahwa kita mempunyai sesuatu
ya mempunyai sesuatu yang harus kita banggakan dengan sistem nilai kita. Baik, rekan-rekan semua yang saya hormati, sebelum kita mengakhiri, izinkanlah saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada mahasiswa yang menjadi narasumber yang telah berbagi pengetahuan, ya, serta kepada seluruh peserta yang telah aktif berpartisipasi dalam diskusi ini. Ya, semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat menjadi inspirasi untuk perubahan positif. Ya. Sekali lagi, ya, atas nama dan atas berkah daripada Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa, maka seluruh rangkaian daripada kegiatan 6 kegiatan kita webinar, ya, 6 webinar ini dengan resmi dinyatakan tertutup, kita tutup, dan saya mengucapkan terima kasih banyak, ya, atas partisipasi semua Anda. Mari kita terus berkembang dan berkontribusi positif dalam menjalani kehidupan ini, ya. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tetaplah bijak dan teruslah memperkaya nilai-nilai kehidupan. Terima kasih dan sukses buat Anda, sukses buat kita semua. Ya, terima kasih dan rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih. Rahayu, Pak. Rahayu, Pak. Saya persilakan lagi kepada host untuk menutup acara. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Andri Hernandi yang telah memberikan kata penutup pada sore hari ini. Semoga dengan adanya webinar Bedah Buku kali ini, dengan awal pertemuan, awal webinar dengan berbagai topik sampai dengan hari ini yang sangat menarik, semoga bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita di kemudian hari. Lalu saya mewakili dari teman petugas dan teman-teman pemateri, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penggunaan kalimat yang kurang berkenan, dan juga mengatakan terima kasih kepada seluruh peserta webinar pada sore hari ini yang telah turut hadir untuk memberikan pendapat ataupun pemaparan yang sangat menarik. Demikian acara webinar pada hari ini. Sekian dari kata-kata dari saya. Terima kasih. Horas menjua-jua, tabikpun sampurasun, waras adikatalino, baru kamin kasanga, basengat kajubata, maringan malalali malangu, seriwangko tabeya, guru sumanga, sanusote, demon wah, rahayu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sukses buat kalian ya semua ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, kita mau foto bersama nih. Boleh, Pak. Boleh.